Kalian pernah nggak sih berkunjung ke suatu negara, terus merasa kayak dikasih buku panduan rahasia yang orang lain nggak punya? Kalian jalan-jalan, berusaha ngertiin aturannya, tapi semua orang kayaknya asik menari dengan irama yang kalian nggak bisa dengar. Nah, selamat datang di Malaysia. Ini bukan cuma sekadar nama di peta. Ini adalah permadani hidup yang ditenun dari benang-benang budaya Melayu, Tionghoa, India, dan berbagai suku asli lainnya. Ini adalah tempat di mana aturan sosialnya berlapis dan rumit kayak sepiring nasi lemak yang enak. Kebiasaan di sini bukan cuma hal aneh. Ini adalah perangkat lunak yang menjalankan seluruh masyarakat, diwariskan turun-temurun kayak resep keluarga yang berharga. Esai ini adalah kursus kilat 10 menit kalian. Contekan kalian buat memahami adat istiadat masyarakat Malaysia yang indah. Kadang membingungkan, tapi selalu menarik. Kita akan mengupas lapis demi lapis, buat melihat apa sih yang bikin negara ini berjalan. Perjalanan kita ini bukan buat bikin laporan akademik yang kering. Enggak, itu membosankan. Anggap aja ini kayak ngobrol santai sambil minum teh tarik. Teh manis berbusa yang udah jadi ikon nasional. Kita akan menjelajahi interaksi sehari-hari yang mungkin bikin pengunjung kaget. Kenapa orang sering mengangguk? Kenapa berbagi makanan itu penting banget? Dan gimana caranya banyak agama dan budaya yang berbeda bisa hidup berdampingan, merayakan hari raya satu sama lain dengan antusiasme yang tulus? Ini bukan cuma tindakan kebaikan acak, ini adalah praktik budaya yang tertanam dalam. Memahami kebiasaan ini kayak belajar kode rahasia, tiket buat melihat Malaysia dari sudut pandang penduduknya, menghargai kehangatan dan kerumitan di baliknya. Tujuannya sederhana, buat terhubung dan menghargai. Di banyak tempat di dunia, sapaan itu cepat, hampir terlupakan. Sebuah hai, apa kabar, yang sebenarnya tidak butuh jawaban. Tapi di Malaysia, sapaan itu adalah sebuah acara. Itu adalah pembuka dari setiap interaksi sosial dan penuh dengan makna. Rasa hormat dan banyak aturan tak tertulis. Ketika seseorang bertanya, apa kabar, mereka seringkali benar-benar ingin tahu. Itu undangan untuk terhubung. Dan tanggapannya sama pentingnya. Kalian akan melihat anggukan lembut, sedikit menundukkan kepala, terutama saat menyapa orang yang lebih tua. Ini bukan tanda tunduk, ini isyarat kuat. Aku melihatmu, aku menghormatimu. Gerakan halus yang melancarkan roda harmoni sosial. Dari kantor-kantor korporat Kuala Lumpur yang ramai hingga desa-desa yang tenang berjejer pohon palem. Dalam keluarga Melayu, seorang anak mengambil tangan orang tua atau kakek nenek dan membawanya ke dahi, salam, tanda penghormatan tertinggi. Kalian akan melihatnya sebelum sekolah, saat berkunjung, dan selama hari raya. Di kampung, menyapa orang asing itu lumrah. Senyum ramah, lambaian tangan, selamat pagi yang ceria. Di kota besar, tanpa kontak mata itu biasa. Di kampung, itu terasa aneh, bahkan kurang sopan. Kebiasaan kecil, efek besar, mencipta jaringan orang-orang yang saling terhubung. Kalau ada satu kalimat yang benar-benar menggambarkan semangat Malaysia, itu adalah, jom makan. Jom makan, bukan cuma ajakan. Kadang seperti perintah, permohonan, bahkan filosofi hidup. Makanan itu pelumas sosial, pemersatu yang hebat, jawaban untuk hampir semua pertanyaan. Sedih? Ayo makan. Senang? Ayo makan. Baru selesai makan, ayo cari makanan lain. Datang ke rumah, pertanyaan pertama, sudah makan. Menolak sulit, itu seperti menolak keramahan. Tuan rumah menumpuk piringmu dengan nasi, kari, sambal, rendang, sayur tumis. Cara menunjukkan kasih sayang. Lupakan piring individu, makan keluarga, semangkuk besar nasi di tengah, hidangan dibagi bersama. Setiap orang meracik piringnya, makan jadi interaktif dan kolektif. Kongsi pesan banyak hidangan untuk dibagi, semua bisa mencicipi. Tamu dapat bagian terbaik, tanda penghargaan. Rumah terbuka lintas perayaan, makanan jadi jembatan antar komunitas. Ini bukan soal perut saja, ini memelihara jiwa dan hubungan. Dari sarapan nasi lemak sampai roti yani, carut malam, di Malaysia kamu hidup untuk makan bersama. Menjalani hidup di negara dengan satu agama dominan saja bisa rumit. Bayangkan, Islam agama resmi, tapi festival Buddha, Hindu dan Kristen jadi hari libur nasional. Masjid, kuil Cina, kuil Hindu, gereja berdampingan. Hidup bukan dalam ketegangan, tapi harmoni yang mengejutkan. Rumah terbuka saat raya, tahun baru Imlek, dan Deepavali, partisipasi lintas budaya jadi tradisi. Anak-anak diajarkan rayakan festival teman seperti milik sendiri. Perhatian pada batasan diet, halal tersedia, daging sapi dihindari, kesopanan dasar. Ketegangan muncul kadang-kadang, komitmen akar rumput membuatnya bekerja. Rukun negara, kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja, supremasi hukum, perilaku sosial baik. Itu bukan anomali, itu norma.
Keragaman dipelihara dengan rasa hormat jadi kekayaan. Inilah kelas master Malaysia tentang hidup berdampingan. Sebelum crowdsourcing, orang Malaysia sudah punya gotong royong. Semangat kerjasama, tujuan bersama tanpa bayaran. Bersih kampung, pesta nikah. Atap bocor, gotong royong. Banyak tangan ringankan kerja, lebih dari itu membangun pondasi komunitas. Tak ada yang catat waktu atau minta gaji. Hadiahnya, makan bersama, sukses acara, ikatan makin kuat. Ini bukan untuk acara besar saja, ini realita harian, kita saling menjaga. Di kota, bentuknya beradaptasi. Hari bersih-bersih, patungan rekan kerja, grup WhatsApp lingkungan. Teknologi memberi bentuk baru, mindset tetap sama. Gotong royong adalah keyakinan bahwa kita menghadapi ini bersama, ciri khas yang mengagumkan dari masyarakat Malaysia. Di banyak negara, pub, kafe, alun-alun kota adalah pusat sosial. Di Malaysia, tempat istimewa itu, kedai mamak, warung sederhana, sering terbuka, dijalankan Muslim India. Ada di mana-mana, hampir di tiap sudut, buka 24 jam. Disinilah Malaysia terjadi. Teman kumpul, keluarga makan larut malam, fans bola nonton Liga Inggris jam 3 pagi. Bintang, teh tarik, seni pertunjukan sekaligus minuman, dan roti canai renyah bermentega dengan dal. Menu fusion, menggoreng, nasi lemak, aneka kari, cepat, terjangkau, lezat. Ini ruang tamu negara, tempat lepak, tukar ID, deal bisnis informal, debat politik di atas mie goreng. Gambaran kecil Malaysia, multikultural, ramai cerewet, dalam suasana santai dan informal. Banyak keputusan kecil penting, dari ronda hingga rencana libur, lahir di meja mamak. Dalam dunia tren cepat berlalu, warung mamak tetap, minuman panas, makanan lezat, wajah ramah, bagian identitas Malaysia. Di era supermarket dan belanja online, berkebun halaman belakang tetap hidup, tenang dan hijau. Generasi menanam ekosistem mini, sumber makanan segar, obat tradisional, dan koneksi dengan alam. Pohon pisang, pepaya, jeruk nipis, cabai kunyit, serai, supermarket organik pribadi selangkah dari dapur. Ini kemandirian dan pelestarian pengetahuan, kelas hidup botani dan kuliner. Pandan untuk wangi, daun kari untuk rasa, lidah buaya untuk luka. Tanah mengajarkan hormat, sabar, peduli, bahagia memanen hasil tangan sendiri. Barter kebun menguatkan ikatan, kurangi limbah, tingkatkan ketahanan pangan. Di kota pun naluri menanam bertahan. Kebun balkon dan kebun komunitas memberi ruang terhubung. Kebiasaan ini rayakan kesegaran dan keberlanjutan. Pengingat, yang berharga ada di halaman belakangmu. Malaysia modern, gedung tinggi, ekonomi maju, namun hatinya terikat pada adat. Ritual hidup, bukan cerita berdebu, membentuk momen penting. Cukur jambul, rambut pertama dipotong dengan doa, menyambut anak ke masyarakat. Keyakinan agama berpadu budaya, memohon panen, memberkati rumah, hormati leluhur dan alam. Menghubungkan masa kini pada rantai sejarah yang panjang. Pernikahan, pesta berhari-hari, warna, musik, makanan, ritual rumit. Bersanding, pengantin di pelaminan, tamu memberi restu. Upacara teh, tanda hormat dan terima kasih kepada orang tua. Pernikahan menyatukan dua keluarga, bukan hanya dua individu. Tradisi diturunkan, tarian zapin, tabuhan kompang, jiwa budaya yang hidup. Di dunia mendunia, ritual menjadi jangkar identitas. Dilakukan dengan keinginan tulus menghormati masa lalu, membawa bijaknya ke masa depan. Menjelajahi kehidupan sosial di Malaysia, seperti melihat mozaik yang indah dan rumit. Salam sopan, makan bersama, semangat gotong royong, dan kehidupan 24 jam di mama, indah sendiri-sendiri. Mundur sedikit, lihat bersama, terlihat gambaran jubkan yang mereka ciptakan. Ini bukan tontonan turis, ini pondasi yang membuat keberagaman jadi kekuatan. Tindakan sehari-hari menyatukan banyak budaya menjadi satu bangsa bersemangat. Kejeniusan tersembunyi, kerukunan dibangun dari tindakan kecil yang konsisten. Intinya, rasa hormat, kebersamaan, kemurahan hati kepada orang tua, kepada agama yang berbeda, kepada alam. Kebersamaan mengubah tetangga jadi keluarga. Kemurahan hati paling nyata lewat berbagi makanan. Persatuan di Malaysia kadang berantakan, tak sempurna berisik, tapi nyata, dipraktikkan jutaan orang. Modernisasi membawa tantangan, ritme cepat, percakapan tergantikan gawai. Namun nilai beradaptasi, gotong royong hidup di grup WhatsApp, makan bersama hidup di ribuan mama. Kuncinya, integrasikan nilai abadi dalam konteks modern dan teruskan ke generasi berikutnya. Jom makan, anggukan kepala, meja yang ramai, detak jantung budaya yang selaras, yang menghubungkan kita bukan persamaan, melainkan cara kita merayakan dan menghormati perbedaan.